Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Halo semua, di video kali ini dan di kesempatan kali ini kita akan mengulas apakah bisa gadai sertifikat rumah di Pegadaian, dan di sini saya jawab bisa sekali. Dan di video ini juga saya akan sekaligus memberikan untuk beberapa syarat-syarat ataupun step by step cara melakukan pengajuan pinjaman ataupun berubah dari gadai sertifikat rumah. Oke, tepat sekali di beberapa bulan kemarin saya sudah coba mereview gadai ya. Ini merupakan gadai konsumtif yang saya lakukan di Pegadaian. Untuk prosesnya juga cepat sekali ya, hanya membutuhkan kurang lebih satu hari, tidak ada ya, 1 jam saja. Di sini telah berhasil dan disetujui oleh pihak Pegadaian dengan harga tertentu. Jadi di sini kalian juga bisa melakukan gadai dengan BPKB motor ataupun dengan BPKB mobil. Untuk minimum syarat gadainya, tahun dari kendaraan tersebut harus minimumnya 2010 atau di atasnya, dan untuk berapa jumlahnya pun tergantung dari harga gadai ataupun produk tertentu ya. Misalnya di harga-harga mobil dengan BPKB harganya mungkin 200 juta akan dikasih dengan penilaian ataupun moodnya tertentu ya, biasanya akan dikurangin 15 ataupun sampai 30% dari harga BPKB ataupun harga barang tersebut. Oke, melanjutkan untuk cara melakukan gadai sertifikat rumah di Pegadaian juga mudah sekali, dan di sini untuk tampilannya saya menggunakan tampilan dari pinjaman konsumtif yang mana ini berlaku bagi kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan secara online. Saya sudah menyediakan juga step by step banyak sekali, antara lain seperti menggunakan dari aplikasi Pegadaian digital yang saya gunakan juga. Untuk cara melakukan pendaftarannya mungkin saya rasa ini cukup sulit ya, karena kita harus melakukan aktivasi, verifikasi, kemudian melakukan upgrade akun Pegadaian sehingga untuk akun dari Pegadaian yang kalian gunakan menjadi akun Pegadaian Premium. Dan di sini ada banyak sekali beberapa pilihan ataupun opsi yang bisa kita gunakan sebagai nasabah, seperti gadai dari rumah, layanan gadai tanpa harus datang ke cabang, antar jaminan lunas. Ya, di sini saya akan jelaskan ataupun berikan sedikit gambaran. Untuk kalian yang mungkin ingin di skip, boleh di skip saja di pertengahan ataupun akhir video hingga pembahasan untuk cara melakukan gadai sertifikat. Kemudian antar jaminan lunas, selain antar barang jaminan lunas ke lokasi, booking service, booking waktu kunjungan ke cabang Pegadaian terdekat, gadai tabungan emas, gadai dengan saldo tabungan emas kamu sebagai jaminan, gadai titipan emas fisik, dan sebenarnya ini ada beberapa opsi juga pilihan yang bisa kalian gunakan, seperti di bagian menu pembiayaan pada menu beranda, dan ada pilihan seperti pembiayaan multiguna dan cicilan kendaraan. Kemudian di bawah ada juga pembiayaan porsi haji, ini untuk kalian yang mungkin ingin menggunakan ataupun mendapatkan nomor porsi haji dengan jaminan perhiasan, logam mulia ataupun saldo tabungan emas Pegadaian sesuai dengan prinsip syariah. Nah, melanjutkan kembali ke pembahasan step by step dan metode cara melakukan gadai sertifikat rumah. Dan di sini untuk step pertama yang perlu kalian lakukan untuk pengajuannya, bagaimana cara melakukan pengajuan gadai sertifikat. Dan di sini ada beberapa opsi, antara lain seperti, nah kita akan cek ya di sini dari 1 sampai 4. Boleh kalian pilih. Untuk yang pertama, silakan kalian tinggal datang saja membawa jaminan ataupun marhun. Kemudian yang kedua ada tim mikro melakukan verifikasi berkas dan survei ke lokasi. Jadi di sini saya akan sedikit jelaskan kepada kalian mengenai dari pengalaman saya melakukan gadai barang ataupun berupa sertifikat rumah. Saya akan jelaskan di nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Nasabah datang dengan membawa jaminan ataupun marhun, dan yang kedua tim mikro melakukan verifikasi berkas dan survei ke lokasi. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung datang saja ke lokasi dengan cabang Pegadaian, dan di sini disyaratkan kalian melakukan ataupun mendatangi di Pegadaian sesuai dari domisili KTP yang kalian gunakan. Nah, ini tidak dikhususkan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan gadai sertifikat namun kondisi kalian sekarang di perantauan. Nah, ini tidak disarankan ya, karena untuk syarat di ACC-nya kalian harus melakukan gadai sesuai dari lokasi KTP kalian berada, dan lokasi mungkin dari PBB ataupun fotokopi IMB ataupun surat IMB dari izin mendirikan bangunan kalian sesuai dari KTP, dan itu disyaratkan sekali. Kemudian setelah kalian membuat jaminannya, kemudian di sini tim mikro melakukan verifikasi berkas dan survei ke lokasi. Sudah tentunya nanti ada tim dari mikro BUMN yang mungkin melakukan verifikasi berkas kalian, dan verifikasi berkas ini kurang lebih berlangsung 1 sampai 2 jam. Selanjutnya nanti akan diberikan informasi dari pihak Pegadaian, akan ada survei kurang lebih 1 sampai 2 mingguan. Lebih cepatnya ataupun cepat-cepatnya 1 minggu kerja saja, dan biasanya 3 hari pun sudah datang dan sampai ke alamat tempat tinggal kalian.
Bagian ketiga dan keempat, tim mikro menyetujui besaran marhun B, kemudian marhun B diterima oleh nasabah secara tunai ataupun transfer bank. Nah, marhun B ini dana tunai yang mana nanti tim mikro menyetujui besaran, dan besaran seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, besaran dari harga ataupun pinjaman yang kalian dapatkan biasanya akan dikurangin 20% sampai 30% ataupun 15% sesuai dari kebijakan tim pegadaian ataupun tim mikro ya. Dan itu untuk pengalaman dari perhitungan saja biasanya juga akan lebih besar ya, itu sesuai dari mungkin kondisi lokasi ataupun saat kalian melakukan survei dari tim mikronya akan memberikan besaran mungkin marhun B, dan kalian boleh memilih nanti, kemudian tinggal verifikasi aja, pilih sesuai kemampuan kalian. Dan di sini saya akan berikan juga untuk informasi berapa untuk nominal dan besaran cicilan per bulannya. Untuk maksimum untuk ultra mikro di sini keras ultra mikro 20 juta dengan pinjaman maksimalnya tenor 36 bulan dengan cicilannya 805 ribuan. Kemudian untuk yang 24 bulan 1.083, dan yang 18 bulan ini ada 1.361.000, dan yang 12 bulan ataupun 1 tahun kalian harus mengembalikan kurang lebihnya 1,9 juta dengan pinjaman 20 juta. Ini untuk cicilan mikro sama ya seperti KD sertifikat ataupun BPKB dengan harga minimum. Kemudian untuk syarat-syaratnya apa saja yang perlu kalian lengkapi, di sini kita akan perlihatkan beberapa syarat yang perlu kalian lengkapi terlebih dahulu sebelum kalian datang ke kantor dari Pegadaian sesuai domisili. Untuk yang pertama di sini ada persyaratannya, yaitu fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan. Kemudian yang kedua di sini ada fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan juga. Ini berlaku untuk kalian yang mungkin sudah menikah, disyaratkan kalian sudah melengkapi fotokopi calon nasabah dan pasangannya. Kemudian yang ketiga ini fotokopi surat nikah ataupun surat cerai, ini pasti wajib ya. Dan yang kedua nomor 4 ya, surat keterangan domisili jika ada, ini sama halnya seperti KTP ya. Jika kalian sudah melengkapi KTP itu tidak perlu, dan ini mungkin dikhususkan buat kalian yang berada di kota ataupun di luar daerah, namun kalian menggunakan alamat domisili masih di alamat yang lama ya. Nah, ini untuk ketentuan ini surat keterangan domisili, misalnya kalian sudah menempati rumah di ibu kota Jakarta, namun untuk rumah tersebut KTP kalian masih menggunakan KTP tempat berada di alamat rumah sebelumnya. Nah, ini kalian harus meminta surat domisilinya. Kemudian fotokopi IMB ataupun izin mendirikan bangunan untuk uang pinjaman di atas Rp 100 juta. Ini tergantung dari akumulasi harga rumah kalian. Kemudian sertifikat asli ini sudah tentunya, karena nanti sertifikat ini sebagai jaminan dan ditahan ataupun agunan sebagai produk yang mana akan menerima marhun B sesuai dari pinjaman yang kalian ajukan. Lalu di sini ada fotokopi pajak bumi bangunan ataupun PBB juga harus, ini sama ya, dan ini saya harap kalian sudah paham. Lalu di sini ada surat keterangan usaha ataupun SKU khusus untuk pelaku usaha mikro ataupun kecil. Nah, di sini untuk syarat dari surat keterangan usaha ini berlaku untuk kalian yang mungkin memiliki usaha. Namun untuk kalian yang mungkin tidak memiliki usaha pun tidak apa-apa. Yang penting nanti akan diverifikasi juga beberapa data-data yang lain seperti usianya di atas 17 tahun maksimal 65 tahun. Lalu di bawahnya memiliki pendapatan rutin dibuktikan slip gaji 2 bulan terakhir. Nah, ini bersangkutan dengan surat keterangan usaha ya. Ini tidak berlaku juga jika kalian mungkin sekarang sebagai administrasi ataupun sebagai konsultan di perusahaan tertentu, ataupun kalian sekarang bekerja di PT tertentu, nanti tinggal diinformasikan saja ke pihak tim mikronya ataupun pihak Pegadaian, dan nanti selanjutnya kalian tinggal ikuti saja panduan-panduan dari tim mikro ataupun Pegadaiannya. Untuk biaya ataupun layanan biasanya akan dikenakan potongan sebagai biaya administrasi, dan itu kurang lebih 0,01%, murah sekali ya. Nanti akan dipotong kurang lebih 30 sampai 100 ribu sebagai biaya administrasi saja. Dan begitulah mengenai apakah bisa melakukan pengajuan pinjaman gadai sertifikat pada Pegadaian. Semoga informasinya bermanfaat. Untuk kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.